Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Ayyuhal asatidzah wal ustadzat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita kembali di majelis ilmu. Majelis tempat di mana kita membutuhkan banyak hal, karena hakikatnya setiap pagi Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dimulai dari ilmu, insya Allah perniagaan seseorang akan barokah. Dimulai dari ilmu, insya Allah amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh satu hari guru tidak ada tambahan ilmu. Bahkan setiap rasul semuanya berdoa, wa qul rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Mari kita luruskan niat kita agar keberkahan senantiasa Allah limpahkan atas setiap ilmu yang didapatkan, menjadi petunjuk terbaik, bermanfaat untuk kita, dan semoga menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lama libur saya sampai lupa sampai bapak-bapak hari ini. Hah? Bab ketiga Ustaz? Gimana Ustaz? Meminta murid untuk mengulang apa yang mereka pelajari. Bab ketiga. Pasal ketiga ya, tentang adab orang ulama bersama para muridnya. Itu belum disampaikan? Sudah. Sampai tadi meminta murid mengulang apa yang telah dipelajari. Itu pasal yang keberapa? Tiga. Fihi khilaf. Sampai ke 9, sekarang ke 10. Sekarang ke 10. Baik, al-ashiru ya, pasal yang ke-10 dari bab adab masih adab guru ya. Fi adabil alim wa tarsihi. Fi adabil alim fi tarsihi ini. Ya. Ada wa fi 12 nau'an, ada 12 ya. Ini sudah sampai pada Al-Ashir. ya. Baik ya. Baik ayuhal asatidzah wal ustadzat, masih di kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ya. Ini masih adab guru ya terhadap dirinya sendiri. Nanti berikutnya ada fi adabil alim ma'a thalabatihi mutlaqan wa fi khalaqatihi. Adab guru ketika membersamai muridnya termasuk dalam pengajarannya ya.
Bener ya, ini kok di tempat saya kayaknya sudah lewat, bukan? Ya? Pasal juga. Ini sudah, adab ketiga sudah. Adab ulama terhadap muridnya sudah. Sampai ke 9. 9. Baik, ini saya manut Ustadz aja ya. Ustadz kayaknya terlalu jauh ketinggalannya. Iya. Baik, ini bab tentang adab ketika mengajar. Berarti ya tadi adab terhadap dirinya sendiri sudah ya. Nah, ini adab ketika mengajar. Bahkan kemarin saya dapat informasi sudah masuk adab santri. Masih ke adab terhadap dirinya. Ya, adab santri terhadap dirinya. Adab ulama terhadap dirinya. Fi Itu tadi itu terus yang konsep pasal 10. Poin sudah ya. Ya. Oh baik, nanti yang kurang bisa dipelajari sendiri. Karena kita banyak libur, saya masuk ke bab yang ketiga saja ini. Fi adabil muta'alim ya. Maaf, ini saya berdasarkan kemarin dari salah seorang panitia diarahkan ke ini. Saya lebih persiapan di adab yang berarti ini sudah masuk bab ketiga, adab seorang murid. Ya. Sudah? Kalau di buku bahasa Arab halaman 167 yang terjemah mungkin adab murid. Sudah? Ya. Fihi salah satu fusulin, ada 3 pasal pembahasan. Sepakat ya? Yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri insyaallah. Ini adab ini tentu teori menjadi sebuah kekayaan ilmiah, tetapi praktek jauh lebih penting karena adab ini sesuatu yang harusnya melekat terus dalam diri guru, ya, termasuk bagaimana mengajarkan kepada murid, karena hakikatnya ketika seorang muslim digambarkan sebagai sebuah pohon oleh Allah sebagai pengantar juga ini pada pagi hari ini. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25 itu Allah menyampaikan di sana, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullahinim biidzni rabbiha. Pohon yang baik itu ada 3 komponen cirinya. 1, akarnya kokoh kuat, kemudian far'uha fis sama, rantingnya dahannya tinggi menjulang ke langit, kemudian disempurnakan dengan berbuah sepanjang musimnya. Itu kesempurnaan sebuah pohon. Kadzalikal mu'min, demikian pula orang beriman. Maka ciri mukmin yang baik itu 3. 1, akidahnya kokoh menghujam ke dalam hatinya. Artinya ini menjadi pokok pembahasan ketika Nabi mendidik para sahabat adalah mengokohkan iman. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya Nabi juga mendidik adab. Ini kalau di fase Mekah itu fokusnya 2, iman ya sebagai pondasi, kemudian adab atau akhlak sebagai sebuah yang akan terlihat. Maka akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kalau iman itu sebagai sesuatu yang enggak terlihat, tetapi nanti bagaimana iman itu terlihat itu adalah dengan akhlak. Maka Rasulullah mengatakan yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya ya. Tentu kalau kita datang ke saudara kita ada pohon mangga yang gede dhuwur, kita tidak akan memuji
oyotnya, kan tidak mungkin kita mengatakan, wah, masya Allah, akarnya mantap ya bu, Bapak gitu ya. Yang akan dipuji apa? Buahnya. Santri kita nggak terlalu peduli, atau orang lain nggak terlalu peduli berapa banyak kitab akidah yang kita lahap, ya, berapa lama kita ngaji akidah. Orang tidak peduli berapa panjang sholat malam kita. Orang hanya ingin tahu dan melihat apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Maka hakikat muslim itu bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya ibadah, tetapi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat ketika bergaul dengan dia dari kejahatan mulut dan tangannya. Itulah muslim. Berarti memang yang tidak terlihat itu penting, pondasi ibadah penting, tetapi yang terlihat itu sebagai sebuah kekayaan nilai, maka harus diperbaiki. Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka hiasan terbaik adalah akhlakul karimah, ya. Semoga tidak bosan mengkaji kitab Tadqiqatus Sami. Sudah setahun lebih, belum beranjak separuh ini karena banyak libur. Ya, baik, mohon maaf, pagi ini al-babus salisu, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi, adab santri, ya, adab murid. Fihi salah satu fusulin, ada 3 pasal pembahasan. Yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, adab terhadap dirinya sendiri. Kita kenapa harus membahas ini juga? Maka kun aliman au muta'alliman. Orang yang baik, guru yang hebat itu guru yang terus belajar. Berarti kita juga menjadi seorang murid selain kita mengajar. Nah, mengajar, belajar, begitulah para ulama juga begitu. Bahkan kalau baca biografi para ulama zaman dulu, murid sama gurunya banyak siapa? Yang tercatat banyak gurunya. Ya. Misalnya belajar dari fulan itu disebutkan, tapi muridnya nggak pernah disebutkan. Artinya zaman dulu itu para ulama lebih banyak gurunya dibandingkan muridnya. Maka nanti termasuk yang berbahaya itu adalah seorang guru tidak punya guru. Bisa? Hah? Guru nggak punya guru bisa? Itu berbahaya sekali. Nanti dibahas itu, ya, bab tentang siapa yang gurunya adalah kitabnya. Itu bisa jadi asyaitonu yudilhu, setan yang akan menjadi, ya, menyesatkannya. Bahaya ini. Apalagi gurunya Google, gurunya YouTube, ya, Reel Instagram, baru dengar dikit sudah langsung menyimpulkan, ini bahaya. Maka guru penting sekali punya guru. Nah, ini ya. Jadi nanti termasuk adab yang baik adalah, ya, mencari guru yang punya guru. Nah, ini bahasa sekarang apa? Sanadnya tersambung jelas, ya. Baik, al-fasul awwalu fi adabihi fi nafsihi, adab terhadap dirinya sendiri. Kita kalau mau belajar apa adabnya? Yang pertama, ayutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Membersihkan diri dari segala bentuk penyakit hati. Ya, ini menjadi kunci, membersihkan diri dari segala penyakit hati, ya, baik itu, ya, karena di situ ada ghishin, danasin, ghillin, hasadin, ya, ada karena kebencian kepada seseorang, juga hasad kepada seseorang, akidah yang rusak, akhlak yang buruk, ya. Kenapa? Karena hati yang bersih itu akan memudahkan santri untuk memperoleh ilmu. Ya, liyusliha bidzalika liqubulil ilmi wa hifdhihi wa tilai ala daqa'i ma'anihi. Ya, karena kebaikan hati, kebersihan hati itu memudahkan murid untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, memudahkan ilmu masuk ke dalam dirinya. Kalau kita baca di situ ada sebuah hadis yang masyhur, sudah terkenal. Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahia al qalbu. Ya, ketahuilah bahwa segala sesuatu itu, ya, dalam badan kita ada satu mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging. Kalau alaqah adalah
darah, mudghah segumpal daging. Kalau ini baik semua menjadi baik, kalau ini buruk semua menjadi buruk. Ala wahiyya al-qalbu, yaitu hati kita. Maka bersihkan hati, karena ini bagian dari cara terbaik agar ilmunya mudah masuk. Hati yang bersih salah satunya adalah hati yang jauh dari kemaksiatan. Karena Imam Syafi'i dulu pernah, ya, beliau menceritakan, cerdas nggak Imam Syafi'i? Sangat cerdas. Tapi pernah kesulitan menghafal? Pernah. Kenapa? Tidak sengaja. Tidak sengaja melihat betis wanita, ya. Saya dengar cerita Gus Bahak ketika cerita zaman nyantri itu, ya. Beliau itu berangkatnya paling pagi, ya, agar tidak melihat santriwati masuk kelas, ya, gasik Pak, ya, gitu. Karena takut itu hafalannya kacau, hilang, ya. Jadi luar biasa penjagaan kepada ilmu itu, kebersihan hati. Karena bagaimanapun godaan paling besar bagi lelaki apa? Wanita, ya, betul? Normal? Normal. Sampai Nabi SAW banyak sekali menyampaikan kebaikan-kebaikan, menjaga pandangan. Sampai ada 7 golongan yang besok di padang mahsyar akan mendapatkan perlindungan dari panasnya matahari. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dzata jamalin wa mansabin. Seorang laki yang digoda perempuan yang menggoda dzata jamalin, apa? Cantiknya sampai level cantik itu, ya. Ayu banget itu. Kemudian punya kedudukan, ya, punya power, ya, bisa mengendalikan lelaki itu. Tapi lelaki itu mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini lelaki yang dijamin tidak akan merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Syaratnya 2, ya, yang menggoda cakep. Karena susah, ya, wanita itu. Lelaki kan begitu. Apa lelaki itu ketika menikah, apa paling banyak motivasinya? Normalnya apa, Pak? Ya, saya itu pengalaman proses banyak. Ini ikhwan-ikhwan, anak-anak murid ngaji saya itu yang mesti mintanya tinggi, putih, ya. Sapi, ya. Rata-rata begitu, ya, tinggi, putih, rambut lurus. Gimana saya tahu rambutnya pakai cadar, nggak tahu, ya. Kemudian poin yang paling menentukan adalah siap diajak hidup susah. Waduh. Ya. Ini poin paling memalukan, ya. Saya selalu bilang, Mas, nek meh rekoso ojo ngajak anak wong. Rekoso dewe, ya. Kami ini terlalu jaluk-jaluknya apa nih? Permintaannya nggak logis ini, ya. Jaluknya tinggi-tinggi, paling akhir siap hidup susah, ya. Ya. Begitu, ya. Jadi lelaki godaannya adalah wanita, maka bersihkan pandangan agar hatinya tidak kotor, ya. Syakautu ilal waqi' su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa, ya, untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hatinya ahli maksiat. Maka yang paling pertama adalah bersihkan hati dari hal-hal yang mengotorinya. Qala Sahal pada poin terakhir sebelum pasal 2 itu, ya, haramun ala qalbin ayat khulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla, ya. Haram bagi hati untuk, ya, dimasuki cahaya, ya, di mana di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini paling menentukan, termasuk nanti, ya, hafalan-hafalan yang dimiliki itu tergantung hati, karena hati ini pengendali utama ucapan, pikiran, pendengaran, dan lain sebagainya. Asani yang kedua, husnun niyati fi talabil ilmi bi ayyaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla. Husnun niyah apa? Ya, memperbaiki niat, ya, meniatkan bahwa belajarnya ilmu itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini paling menentukan. Innamal a'malu binniyat, sudah hafal semuanya karena ditaruh di paling depan oleh Imam An-Nawawi, karena niat yang paling menentukan.
Termasuk niat dulu sudah dibahas, baik kepada guru juga begitu ya. Man ta'allamal ilma, siapa yang mempelajari ilmu ya, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya nyari ilmu itu tujuannya mencari ridhanya Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya karena Allah tetapi karena dunia yang pengen dikejarnya, itu tidak akan mencium baunya surga. Jadi bukan salah ilmunya tapi salah niatnya, maka memperbaiki niat. Nah, ini disampaikan kepada anak didik kita, tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ihya asy-syari'ati, kemudian tujuan mempelajari ilmu adalah untuk menghidupkan syariah. Wa tanwira qalbihi, untuk menerangi hatinya ya. Wa tahlil batinihi wal qurba minallahi yauma liqaihi, dan agar sebagai bentuk taqarrub kepada Allah pada hari kita berjumpa dengannya. Jadi ilmu ini yang akan jadi kemuliaan adalah yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu niat kita kecuali Allah ya. Sampai sahabat tabi'in ya, Sufyan As-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati ya. Tidak ada sesuatu yang aku sungguh-sungguh memperbaikinya kecuali niatku dalam belajar ya. Karena setan itu menggoda orang selalu punya cara. Ada buku Talbis Iblis. Ada nggak yang lolos dari godaan iblis? Ya, nggak ada. Dia tahu bagaimana cara menggoda. Cara menggodanya orang yang banyak ilmunya menggeser apa? Niatnya. Cara menggoda orang yang rajin berderma, sedekah, menggeser niatnya. Cara menggoda mujahid yang demikian pemberani dengan menggeser niatnya. Karena para orang-orang yang hebat ini nggak mungkin dihentikan dengan membuatnya malas, nggak mungkin. Ya, mereka sudah selesai urusan semangat, maka dimotivasi. Nek posisi ini digongi terus, ya, biar dia tambah semangat. Cuma tinggal belokkan niatnya. Ini yang berbahaya. Maka meluruskan niat memperbaiki niat menjadi sebuah keharusan. Ya. Maaf saya tidak baca semuanya ya, karena barangkali sesuatu yang sering kita dengar, kita cukupkan dengan pembahasan yang tidak mendetail mendalam ya. Yang ketiga, adab yang ketiga bagi seorang pencari ilmu agar ilmunya berkah adalah ayyubadira syababahu wa awqata umurihi ila tahsili wa la yaqtara bi khida'i taswifi wa ta'ammuli. Hendaklah menggunakan waktu mudanya ya, untuk ya, memaksimalkan waktu mudanya. Ini tentu ketika kita sudah sama-sama tahu, kalau di peribahasa pondok ada at-ta'allamu fis sighar kanat qasi alal hajari. Belajar di waktu kecil sebagaimana mengukir di atas batu. Artinya sesuatu yang sangat berbeda kalau sudah pernah mengalami dua fase, antara pernah muda dan sudah tua ya. Muda ini soal kesempatan yang tidak akan berulang, maka kita melihat para salafus soleh itu salah satunya adalah yang membuat mereka banyak menguasai ilmu adalah karena kesungguhan memaksimalkan waktu muda. Rasulullah juga mengingatkan mumpung syababaka qabla haramika, manfaatkan masa muda sebelum tuamu ya. Nanti juga ada bab di belakang, tapi ya ini termasuk adab murid adalah tidak terburu menikah ya. Nggak ada nanti babnya itu ya. Ini memang benar menikah muda dilarang nggak? Tidak dilarang, tapi tidak semua orang bisa fokus dengan baik ketika sudah menikah ya. Memang ada kisah-kisah para salafus soleh ya. Tapi yang paling banyak justru adalah ketika ada judul buku ulama yang tidak sempat menikah. Ya. Itu ada ulama besar juga yang umurnya pendek, hanya 40 tahun, namanya Imam An-Nawawi. Karyanya luar biasa. Beliau pakar termasuk dalam banyak bidang ya. Imam Nawawi tidak sempat
menikah ya, karena waktu mudanya habis untuk belajar ya, belajar itu. Ada juga Imam Asy-Sya'bi dulu. Imam Asy-Sya'bi ini seorang tabi'in hakikatnya, tetapi luar biasa. Beliau ini setiap majelis membuat majelis ilmu yang hadir malah para sahabat-sahabat Nabi. Ini sesuatu yang nggak logis ya. Karena sahabat Nabi itu harusnya sumber pertama ya. Ibarat ada kolam utama itu Rasulullah mengeluarkan air, mata airnya ini, kemudian ngalirnya ke kolam sahabat, baru ke kolam tabi'in, baru ke kolam tabi'in. Ini malah naik ininya airnya ya, dari tabi'in ke sahabat itu. Ternyata karena Allah memuliakan beliau. Salah satu poinnya adalah beliau disebutkan apa rahasianya sampai sehebat itu As-Sya'bi ya. Beliau ada 4 poin ya yang sudah pernah kita kaji barangkali ya. Sabarnya luar biasa, sobrun kasobril jamat, sabarnya seperti sabarnya benda mati. Ibarat duduk di karpet itu, yang karpet yang bosan karpetnya, karena saking lamanya duduk Asy-Sya'bi itu, kalau sudah duduk luar biasa kuatnya. Kemudian juga bukurun kabukuril gurab ya, cekatan sebagaimana cekatannya elang. Biasanya sing cekatannya anak muda atau anak tua ya, anak muda kan, satset itu kan ya, orang tua menang doa, menang pengalaman ya, kalah ilmu ya. Maka memaksimalkan masa muda ini sesuatu yang harus dilakukan ya. Kemudian juga fokus ya, fokus di situ ada sebuah ayat yang Allah sampaikan selain menggunakan masa mudanya, baiknya juga fokus ya. Wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi minal alaik asyghilati wal awaiki almani'ati an tamamit talab ya. Dan hendaknya dia menjauhkan dirinya dari kesibukan yang menyebabkan dia terhalangi dari banyak ilmu ya. Makanya dulu ulama salaf itu walidzalika istahabbas salafu atagharruba. Jadi ulama salaf dulu tuh sampai mengasingkan diri dari keluarganya. Maknanya apa? Ya, wal bu'da anil waton ya, dulu sampai melalang buana ke berbagai negeri. Memang Imam Syafi'i itu pernah mengatakan dalam Diwan Syafi'inya itu, maka siar itu apa? Sairun ya, maka merantaulah gitu ya. Kenapa? Karena orang besar semuanya pasti merantau ya. Fokus ya, coba belajar sambil di rumah, bisa nggak? Bisa, tapi tidak bisa maksimal. Kita belajar pakai Zoom bisa? Bisa. Rasanya beda nggak dengan yang langsung? Sangat berbeda ya. Ini maka hendaklah seorang murid, seorang santri, selain dia menggunakan waktu mudanya, maka sebaliknya seharusnya menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat dia tidak fokus. Nah, maka para ulama salaf mereka banyak yang belajar dengan jauh dari keluarganya, wa bu'da anil waton, yaitu melalang buana ke negeri yang jauh ya. Li'annal fikrata, karena pikiran seseorang itu ya, ketika disibukkan dengan hal yang lain, fokusnya berkurang ya. Ada yang sudah menikah masih bisa nambah hafalan? Ada? Bisa? Bisa? Bisa atau insya Allah bisa? Bisa ya? Ustadzah yang sudah menikah, sudah punya putra, masih bisa menambah hafalan? Bisa, tetapi tidak semua orang bisa. Nah, ini makanya pentingnya fokus dalam belajar ya. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan bagi seseorang 2 hati dalam satu rongganya. Artinya orang itu tidak ada yang bisa fokus 2. Bisa bisnis sambil belajar? Saya nggak bisa. Ya, bisa nggak menghafal nota sampai menghafal hadis, menghafal harga? Ya, kalau bisa luar biasa. Saya belum bisa. Saya ketika sudah mulai punya usaha, fokusnya hilang. Ya, ketika
belajar ilmu agama. Hanya orang-orang yang punya kemauan yang kuat, yang berani membatasi diri. Apalagi bisnis online, ini tantangannya. Kalau nggak disiplin, bisnis online itu mengalahkan bisnis offline. Kalau offline pasar buka jam 8, tutup jam 4 sore. Bisnis online jam berapa tutupnya? 24 jam. Bagaimana mau nambah hafalan kalau tiap hari check out itu ya. Ranjang kuning, suruh ngecek itu. Nggak bisa ya, maka hilangkan hal-hal yang merusak konsentrasi. Memang jadi murid nanti kita juga nasihatkan kepada anak-anak kita, belajar, jangan pikirkan bisnis, jangan pikirkan tentang pekerjaan. Allah sudah siapkan rezeki terbaik untuk thalabul ilm ya. Hari ini rezekinya adalah rezeki ilmu kepada anak-anak. Jangan khawatir, nggak ada ulama besar itu yang tidak makan. Imam Syafi'i itu luar biasa. Beliau mengatakan begini, ana in ishtu, aku kalau hidup pasti bisa makan. Ya, nggak mungkin ya, apalagi penghafal Quran, ahli hadis kok hidupnya sengsara, nggak mungkin. Allah saja sudah mengatakan, inna lillahi ahlina minanas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Hum kila man ya Rasulullah, hum ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka adalah para penghafal Al-Quran, dimuliakan pasti oleh Allah. Maka jangan berpikir ya mengajarkan kepada santri kita ekonomi ketika mereka masih pada fase belajar. Boleh diajari nanti ketika pas liburan, dikasih tugas ya untuk menjual apa, minyak wangi atau buku. Melatih mental penting, karena kemandirian itu bagian dari sesuatu yang harus disiapkan ya. Bahkan Rasulullah ketika Allah ketika berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim, itu asbab nuzulnya adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau orang kaya, anaknya cuma satu tunggal perempuan. Warisannya berapa berarti? Maksimal separuh kalau manut sama Quran. Orang hari ini pengennya turun semua 100%. Nah itu menyalahi Al-Quran. Maka bolehkah Rasulullah saya sedekahkan saja 2/3 harta saya? Jangan kebanyakan. Kalau separuh jangan kebanyakan. Kamu dolim sama anakmu kalau banyak-banyak sedekah. Sepertiga bagaimana Rasulullah? Fasulusu kasirun, ya sepertiga sudah cukup banyak. Kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan kekurangan kemudian meminta-minta kepada orang lain. Jadi tugas orang tua adalah menyiapkan pondasi ekonomi anaknya. Jangan anak masih fase belajar suruh mikir ekonomi. Jadi nggak maksimal semua ini ya. Memang tugas orang tuanya ya. Kita sudah mikir sekarang ini, nek besok saya meninggal, saya punya warisan apa? Itu sudah suruh mikir ya, oleh Al-Quran tadi. Wal yakhsha, takutlah kepada Allah. Sudah punya apa ibu-ibu? Ya? Punya apa-apa? Ya. Serius ini ya. Jadi ini motivasi bagi kita agar tidak gampang ke soal peninggalan kepada anak-anak kita. Jangan jadi generasi yang ngasih beban kepada anak-anak. Anak-anak kita belajar fokus. Jangan kemudian malah dimotivasi, mulai sekarang mikir masa depan. Masa depan pikir oleh orang tua. Ya, anak fokus belajar itu ya. Ya. Saya pernah mendengar Ustadz Imtihan Syafi'i ya, guru kita pernah mendengar, saya kalau anak laki-laki saya nanti sudah menikah, bahkan sudah berumah tangga, sudah punya anak, kalau masih pengen belajar, itu kewajiban saya menyiapkan nafkahnya ya. Bukan wis mbojo sak pintermu gulung kuming, bapak tidak tanggung jawab ya. Jadi orang tua Masya Allah nyiapkan termasuk ekonomi. Maka biar anak fokus, siapkan ekonominya oleh orang tuanya ya. Ya ini kadang kita berpikir lemah itu cuma lemah ibadah, lemah akidah, padahal ayatnya itu lemah ekonomi di situ ya. Ini meskipun selalu kita kasih tahu kepada anak didik kita ya, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tetapi ikhtiar hukumnya wajib ya. Poin berikutnya ini, wa naqala al-Khatib al-Baghdadi fil Jami' an ba'dihim qala la yanalu hadzal ilma illa man abtala dukanahu ya. Tidak akan mendapatkan banyak ilmu kecuali orang-orang yang menelantarkan tokonya.
Masya Allah ini ya. Loh ya ini ya. Jadi mereka yang sibuk ngurusi bisnis online-nya tidak akan fokus bisa belajar. Maka jauhkan anak didik dari ngurusi usaha. Ini kan suruh ngosongkan itu ya. Tidak mungkin dapat ilmu kalau dia nggak menelantarkan tokonya gitu ya. Ini kepada anak didik ini ya. Jangan kemudian sudah kon kuliah, kon mikir dewe ya. Tanggung jawab orang tua, sekolah setinggi-tingginya biaya kita siapkan, begitu ya. Orang tua yang tanggung jawab namanya itu ya. Wa kharaba bustanahu ya, bahkan apa? Menelantarkan kebunnya. Ya, karena zaman dulu itu kalau nggak pedagang, petani. Jadi nggak bisa kalau santri bisa dapat ilmu banyak kalau dia apa namanya? Nyambi, macul, nyambi apa ini, tandur, nggak bisa ya. Jadi mereka yang tidak siap menelantarkan kebunnya nggak bisa. Wahajaro ikhwanahu ya, sampai kalau sampai ketika dia tidak bisa menjauhi teman-temannya nggak akan dapat ilmu. Menjauhi itu berarti ini biar fokus. Maka yang termasuk merusak konsentrasi itu adalah kebanyakan kawan ya, fudulul mukhallatah ya, kata sebagian ahli hikmah, terlalu banyak bergaul. Koncone wongke harap murojaah dongeng itu ya. Alasannya apa? Menyegarkan pikiran ngopi ya, sing lebu kopine hafalane nggak masuk ya. Jadi harus dijauhkan dari hal-hal yang menyibukkan ya. Bahkan wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu. Masya Allah, ini sampai ekstrim ya. Sampai kalau keluarganya meninggal dunia tidak perlu ikut menyaksikan jenazahnya. Wah, ini galak ini ya. Sampai begitu. Ulama salaf itu sampai disebutkan kehilangan orang tuanya, kerabatnya sempat tidak pulang karena fokus belajar melalang buana. Ini tentu jadi catatan kalau kita dalam bab ini, babnya bukan menelantarkan kerabat. Babnya adalah agar bisa fokus belajar ya. Jangan dipahami dengan bahwa ini petunjuk berlebih-lebihan ya. Enggak ya. Wakila ya, amara ba'dul masyaikhi taliban lahu binahwi ma rawahul khatib fakana akhira ma amarahu bihi an qala isbaq saubaka kaila yasgolaka fikru ghuslihi ya. Maka apa namanya nih, gelapkan bajumu gitu ya. Ya. Artinya sampai santri iki kena kon milih kelambi sing warnane ireng. Men ra ketok kotor, men ra kerep umbah-umbah. Laundry termasuk. Sampai begitu ya, ulama salaf itu begitu ya. Sampai nek dadi santri bajunya aja warna terang, aja putih ya. Nek iso sing ireng, men ra umbah-umbah terus ya. Wah, ini waktunya untuk apa? Belajar murojaah, masya Allah ya. Ini bukan ngajari kemrohan ya. Ini ngajari untuk terus fokus belajar. Maka ulama zaman dulu masya Allah. Nanti ini bab yang keempat ya. Bajunya itu terus saya dulu dinasihati oleh guru saya Ustaz Sartono Munadi. Ciri santri yang baik itu nek pulang kerdusnya banyak, isinya buku semua. Ya. Hanya bajunya cuma satu kerdus tapi bukunya puluhan kerdus. Ya, santri sing elek, yang nggak sukses itu balik sandangannya puluhan kerdus, kitabnya sak kerdus. Kiwongnya tekor lagi. Jadi nek santri yang baik itu pulang itu membawa kitab, bukunya banyak, bajunya sedikit, itu terus itu ya yang dipakai ya. Sarung ya mungkin cuma 2 ya, satu buat tidur kemul, satu buat ya sholat itu ya, cukup itu. Ya. Baju juga begitu, putih satu buat Jumatan, yang lainnya buat apa? Apel pagi, yang seragam-seragam itu tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena itu menyibukkan, kata beliau ya. Jadi ini sampai dibahas oleh para ulama zaman dulu ya. Baik, Ar-Rabi'u yang keempat. Ini berarti yang ketiga adalah menggunakan waktu mudanya ya untuk hal-hal yang positif, artinya mumpung masih muda, kemudian fokus dalam belajar.
Ar-rabi'u ayyaqna'a minal quti bima tayassara wa in kana yasiran minal libas bima yasturu mislahu wa in kana khaliqan. Ya. Wa bisabri ala dhiqil 'ishi yanalu sa'atal ilmi wa bi jam'i syamlil qalbi an muqtariqatil amali fatafjura minhu yanabiul hukmi. Yang berikutnya adalah hendaknya sederhana atau bahasanya qanaah. Ya, dalam hal kut apa kut itu Ustaz? Ya. Ayat qana'a minal quti apa al-qut ya? Kut. Di sini wa minal libas ya, pokoknya sederhana dalam kesehariannya termasuk pakaiannya. Pakaian itu cukup yang penting menutup aurat, makanan ya. Oh ya, sederhana dalam hal makanan. Ya, ini memang zaman dulu ya. Bahkan di sini ada nanti pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu pernah menyatakan saya sudah 16 tahun belum pernah kenyang perutnya. Jadi Imam Syafi'i itu menyampaikan ya, dalam belajar itu memang hendaklah santri itu makannya jangan banyak-banyak. Kenapa di pondok itu pada ngantuk? Karena santri nek sarapan full. Ya. Alasannya biar kuat. Ya. Karena kan nahan lapar Pak. Santri kan nggak ada camilan kan sejak ba'da isya sampai subuh itu. Maka makan pagi itu harus full ya, full. Ya, padahal itu karbohidrat semua. Karbohidrat itu ketika dimakan langsung bikin ngantuk itu ya. Maka ini juga penting tidak berlebih-lebihan dalam hal makan ya. Ya. Baju juga demikian, baju itu ya cukup yang penting menutup aurat ya. Kemudian juga hendaklah dia bersabar terhadap apa ya, tentang kesempitan hidup ya, artinya kekurangan-kekurangan. Memang santri itu kudu prihatin ya, prihatin. Insya Allah kalau hidupnya prihatin itu ya bisa saja mampu tapi memilih untuk sederhana ya. Sahabat Abu Hurairah dalam sebuah riwayat, beliau ini termasuk Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu mereka yang tinggal di Masjid Nabawi yang tidak punya rumah. Tapi Abu Hurairah itu disebutkan beliau sebenarnya bukan orang miskin. Ya, orang mampu. Tetapi beliau ini dalam rangka demi 24 jam membersamai Nabi, beliau rela meninggalkan rumahnya tinggal di Masjid Ahlus Sufah beliau. Ya. Maka Abu Hurairah tidak mengherankan kalau beliau ini sahabat yang termasuk bukan as-sabiqunul awwalun, tetapi hadisnya riwayatnya paling banyak. Kenapa? Karena beliau membersamai Nabi. Bahkan sempat dalam sebuah riwayat disebutkan minta izin kalau Nabi yang nyimpen sandalnya Abu Hurairah. Jadi setiap Nabi mau kemana-mana yang dicari sandal. Nah, berarti kalau mau nyari sandal ketemu Abu Hurairah. Jadi santri yang kreatif begitu yang dapat ilmu biasanya itu ya. Ini ya. Ada santri yang Masya Allah di pondok itu nanti bab khidmat, nanti kita akan pelajari ya, bagaimana ilmunya luar biasa dengan khidmat kepada guru ya. Baik, ini Rabi yang keempat ya, kita cukupkan, tadi sudah dibahas juga di poin yang ketiga. Imam Malik ini gurunya siapa? Imam Asy-Syafi'i ya. Beliau mengatakan la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yudirra bihil faqru wa yusiruhu ala kulli syai'in ya. Seorang santri tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya sampai dia siap ya hidup fakir apa fakir? Ya, miskin ya. Jadi jangan terlalu banyak kemewahan memang santri itu. Ya, alhamdulillah saya mendengar pesantren sekarang ada yang kelasnya sudah AC. Ya, kemudian tempat belajarnya AC. Laundry. Di sini begitu, Ustaz? Belum ya. Ya. Sering sekali fasilitas itu melenakan atau memudahkan? Hah? Sahabat Nabi ketika dulu ditanya sama Rasulullah, kaifa bikum?
Kira-kira kalian bagaimana? Kalau kondisi yang serba terbatas begini, kemudian oleh Allah dibalik, dimudahkan, dicukupi makanan yang itu saja oleh Allah diganti dengan berbagai menu-menunya. Pakaian yang hanya Mbah Ringgo, Kumbah Garing Tinggo, ya, itu diganti dengan berbagai warna-warni. Bagaimana kalian? Sahabat menjawabnya, kami pasti lebih semangat mencari ilmu, belajar. Kenapa? Kami sudah dicukupkan dengan fasilitas yang mudah itu. Kata Nabi, saya khawatir sebaliknya. Justru kalian ketika diberi kemewahan kemudahan itu semangatnya tidak akan seperti hari ini ketika diberi keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba zaman dulu yang menangi ngaji belum ada HP, ya, justru tidak pernah terlambat. Ya. Sekarang setelah ada HP, ya, sebelum bicara yang canggih, setelah ada HP, kalimat pertama, afwan Ustadz, saya izin terlambat. Fakta? Sebelum ada sepeda motor, pas masih zaman sepeda ontel, tidak ada yang berangkat ngaji terlambat. Ya, setelah ada sepeda motor, Afwan. afwan lagi ya. Ini ya. Kemarin kan sudah ikut Ustadz Mandri semua ya. Disiplin adalah tepat waktu ya. Begitulah Indonesia ya. WIB, waktu insya Allah berubah-ubah. Maka jangan pakai WIB kalau undang ya. Ya. Baik, ini bab tentang kedisiplinan ya, ini menarik ya. Jadi sering sekali keterbatasan itu justru melahirkan orang-orang hebat ya. Maka jangan sampai fasilitas kemudahan itu membuat melenakan. Maka Imam Malik juga mengatakan di sini ya, orang tidak akan meraih ilmu yang banyak ya sampai dia siap dengan keterbatasan ataupun hidup yang susah menderita. Ya. Al-khamisu, yang kelima. Nah, ini adab santri. Jadi ini boleh nanti ceritakan kepada anak-anaknya ketika kita keterbatasan ekonomi di pondok ya, anak kita ya, kan biasanya gitu. Santri sekarang Masya Allah ya banyak kemudahan ya, dijenguk ya, dikirimi ya, telat sedikit ngambek. Zaman kita Masya Allah dijenguk setahun sekali ya, dulu zaman nyantri ya. Sekarang luar biasa ya. Sudah. Sekarang banyak kemudahan-kemudahan, semoga tidak melenakan ya. Al-khamisu, yang kelima ya, ayat qasima awqata lailihi wa naharihi ya, hendaklah dia mampu membagi ya, waktu malam dan siangnya ya. Dan wayaqtani ma baqiya min umurihi fa inna baqiyatal umur laki matadahu ya. Maka hendaklah dia cerdas bisa membagi waktu ya, juga bisa memanfaatkan waktu mudanya ya, karena umur itu sangat berharga. Ya. Ini bisa pas dengan kondisi hari ini, bisa tidak, karena masing-masing ini tergantung bisa suasana hati juga suasana lingkungannya ya. Tapi beliau menyampaikan begini, wa ajwadul awqati lil hifdzi al asharu, waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu sahar ya, berarti setelah sholat malam sambil menunggu adzan subuh. Di sini begitu Ustaz? Begitu? Setelah subuh ya, boleh. Saya dapat cerita, tidak disebutkan pondoknya, yang jelas di daerah Kalimantan ya. Ini nun sewu, kebijakan tentu harus dikaji ya, karena sesuatu itu memang ilmu itu sebagai panduan, tapi nanti mengamalkannya tentu melihat situasi dan kondisi. Ada sebuah pesantren ya, dulunya ya sama, aktivitasnya adalah pada maghrib makan. Pada maghrib makan, kemudian pada isya belajar sampai jam 10 malam. Ya, didampingi guru atau didampingi musyrif, kakak kelas yang jadi pendampingnya. Ya, kemudian jam tidur setelah jam 10 berarti ya. Kemudian nanti bangun ya, tahajud ya, misalnya subuh jam 4:30 ya, 3:30 dibangunkan. Nah, kemudian pola itu terus berlangsung. Hasil dari hafalannya santri ini
menghafalnya pada subuh, ya. Hafalannya sama saja, artinya tidak terlalu menonjol. Kemudian dirubah. Inspirasinya adalah hadis Nabi SAW, Aisyah yang menceritakan, ya. Aisyah menceritakan bagaimana tidurnya Nabi. Karena Nabi SAW yakrahun naum qoblal isya wal hadisa ba'dah. Adalah Nabi tidak suka tidur sebelum isya dan bergadang setelah isya. Kemudian pada makannya kemudian dicepatkan sore menjelang maghrib, ya. Habis maghrib untuk aktivitas tertentu, habis isya segera tidur. Nah, nanti bangunnya lebih gasik. Kalau tadi 3:30, bangunnya 2:30. Kira-kira 2:30 masih ngantuk? Pada tidur habis isya, kita hitung saja. Normalnya orang tidur 7 jam, 6 jam sudah lama. Bagi orang tua mungkin 5 jam sudah cukup, ya. Ya, misalnya isya jam 8, selesai isya jam 7:30, jam 8 tidur 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3. Tidur sudah 7 jam. Kira-kira masih ngantuk enggak? Nah, kemudian ini diterapkan. Kemudian sholat malam menghafal sebelum subuh. Ternyata hasilnya dahsyat. Ya, karena sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dipagikan lagi, ya, jam 2 atau 2:30. Kemudian nanti sholat tahajud menghafal, habis itu tidur lagi menjelang subuh. Karena sunnahnya Nabi tidurnya 3 kali. Pada isya, sebelum subuh, menjelang sholat duhur. Dan itu dilakukan dan hasilnya dahsyat, ya. Yang cerita Ustadz Umar Fakiuddin ketika itu, ya. Rawahu Ustadz Umar, ya. Saya dari dengar ceramah beliau ketika itu, ya. Nah, ini bisa dicoba barangkali, ya. Karena memang tadi sekali lagi pengalaman bisa jadi sebuah guru, ya. Ini tapi belum tentu cocok di sini karena belum dicoba. Ya. Kalau mau tahu ya dicoba dulu, ya. Ini memang merubah kultur tidak gampang, ya, butuh apa? Pembiasaan, ya. Jadi wa ajwadul awqati lil hifdzi al asharu. Waktu yang terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur, ya. Walil bahsi untuk menghafal dan untuk menghafal, mengkaji, ya, menelaah, ya. Al ibkar apa berarti? Pagi, ya, waktu untuk mungkin diskusi dan lain sebagainya. Walil kitabati wasatun nahar, dan untuk banyak menulis, merangkum, ya, menyimpulkan adalah di siang hari. Walil mutalaati wal mudaqaratil lail, dan waktu terbaik untuk mutalaah dan mudaqarah adalah waktu lail. Tapi juga ada ulama, kalau di pondok itu ada pepatah begini. Di pondok ada pepatah, man talabal ula sahirul layal, ya. Siapa yang ingin keutamaan, bahkan siapa yang ingin nomor 1, ya, maka bergadang sepanjang malam. Ya, ini memang yang dilakukan para sahabat, para ulama itu, mereka yang berkutat dengan ilmu, mereka jadikan waktu malam nyaris untuk habis mengkaji ilmu. Nah, ini tentu makanya tadi kondisional, bisa beda antara satu dengan yang lainnya. Makanya Abu Hurairah itu beliau dinasihati oleh Nabi, ausini khalili bisalasatin, aku dinasihati Nabi dengan 3 nasihat. Ini amal minimalisme. Nah, kata orang amal tipis-tipis ini, ya. 1, kalau malam tahajudnya nggak 11 rakaat tapi cukup witir. Saya dinasihati untuk witir sebelum tidur. Karena Nabi tahu Abu Hurairah itu sudah nyekel pulpen sama kertas, wah itu sudah nikmatnya luar biasa, daripada isya sampai subuh, Pak. Ya. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i itu kan pernah dibanggakan oleh muridnya namanya Ahmad bin Hambal, sampai ketika datang ke rumah Imam Ahmad, anaknya pengen tahu omongan bapak itu benar apa enggak. Maka diujikan Imam Syafi'i di tempat beliau bermalamnya dikasih air, kan, diuji. Ini kalau ulama bener harusnya airnya kelong karena tahajud itu. Ternyata airnya tidak berkurang itu sama sekali. Maka ketika sarapan pagi ditanya, saya itu sebelum Anda ke rumah bapak ini, bapak banyak cerita tentang kehebatan Anda, ya. Tapi saya menemukan Anda diragukan kehebatannya. Yang pertama, ya, saya mau tahu kenapa air tempat wudhunya nggak kelong airnya.
berarti Anda tidak tahajud kan? Gitu. Yang kedua, tadi saya lihat Anda sholat subuh langsung sholat, tidak wudhu lagi. Itu madhab apa? Bangun tidur kok nggak wudhu? Nah, beliau menjawab, ya baik, saya jawab, saya tidak wudhu malam itu karena isya saya nggak batal. Saya semalam suntuk mengkaji sebuah hadis, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Hadis itu dikaji semalam oleh Imam Syafi'i, melahirkan ratusan hikmah. Itu hadis ketika anak kecil adiknya Anas bin Malik nangis gara-gara burungnya mati, ya. Kemudian oleh Nabi dihibur, nak, kenapa kamu menangis gitu. Ya, hadis itu dikaji semalam oleh Imam Syafi'i, melahirkan ratusan bab tentang satu boleh memelihara burung. Itu di bab itu Pak, itu hukumnya itu. Jadi saya nggak sempat tidur. Sekaligus jawab pertanyaan yang kedua, kenapa saya nggak wudhu subuh? Bang isya saya belum batal wudhunya. Ya, itu bayangkan Pak. Jadi nampak bertentangan dengan ini konturugasi tadi kan. Jadi kalau santri ya bisa saja, ya tergantung kondisinya. Ya, ini Imam Syafi'i pernah nggak tidur semalaman ya. Abu Hurairah juga begitu, sering nggak tidur karena mengkaji ilmu. Ya, ini jadi mengatur waktu ini bisa dikaji, bisa dievaluasi pastinya. Waqala al-Khatib al-Baghdadi juga mengatakan ajwadu awqatil hifdzi al-asharu. Nah, ini sama dengan yang di atas ya, bahwa waktu utama untuk menghafal adalah waktu sahur ya. Kemudian tempat ini, wa ajwadu amakinil hifdzi al-ghurafu. Tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah di ghuraf apa? Kamar-kamar. Ya, bukan kamar tidur ya. Jadi buku adalah alat apa? Penghantar tidur. Santri begitu baca langsung gitu. Wa kullu maudhi'in ba'idun anil mulhiyat, dan segala tempat yang jauh dari hal-hal yang membuat tidak fokus, yang melalaikan. Nah, berarti tempat yang terbaik itu adalah di kamar memang. Ya, ini. Kenapa dia bisa fokus ya? Sebaliknya ya, kalau tadi tempat yang baik ini walaisa bimahmudin ya, dan bukan tempat yang baik untuk menghafal adalah bihadratin nabahat, di tempat-tempat yang banyak hijau-hijauan ya. Alasannya sambil menghafal sambil melihat yang hijau-hijau, itu yang hijau melenakan, hafalannya nggak ada yang masuk ya. Ya, maka kalau ada pondok pesantren kemudian menghafalnya di tengah sawah ya, kemudian di tepi lautan, dijamin nggak akan masuk hafalannya banyak ya. Kenapa? Karena itu menghilangkan konsentrasi ya. Jadi kalau mau maka ada pesantren saya pernah di Jawa Timur itu, Masya Allah, kalau sudah menghafal itu kayak masuk bilik komputer zaman dulu itu ya, pas warnet itu ya. Hanya kotak 1x1, nah, kemudian Quran di situ sudah kayak nggak kenal tonggo, segitu, menghadap tembok disekat dengan pembatas. Itu yang bisa bikin fokus hafalan lebih banyak ya. Yaitu santri saja akal-akalan Ustadz menghafalnya di lapangan biar cepat masuk, itu mesti akal-akalan santri itu. Biar jalan-jalan. Ini beliau menasihatkan begitu ya, bukan tempat yang baik untuk menghafal adalah tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau. Kenapa? Melenakan ya. Wal khudrah wal anhar, menghafal di tepi sungai. Ini ya, menghafal di tepi sungai. Ini juga bukan tempat yang baik sambil mancing ya. Air mengalir gemericik, itu malah nggak jadi masuk hafalannya kalau kata beliau loh ini ya. Karena kita ngaji kitab beliau, itu melenakan, tempat-tempat yang membuat hilang konsentrasi ya. Wa qawari'it turuq ya, menghafal di pinggir jalan, mungkin di rel kereta api ya, sambil lihat sepuro, itu sepure ya, ganggu hafalannya, tidak masuk ya. Wadojijil aswad, di tempat yang riuh suaranya ya, li'annaha tamna'u min khulul qalbi ghaliban, karena semua itu membuat hati tidak bisa konsentrasi. Waktu habis Ustaz ya.
Baik, sampai poin yang kelima. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan apa yang kita kaji. Jadi sekali lagi, ini adalah pengalaman dari beliau ya, Syekh Ibnu Jamaah. Tentu layak kita percaya, kita ambil pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan, karena hakikatnya setiap ilmu itu akan menjadi berkah ketika dimulai dari adab yang baik. Termasuk tadi adab-adab dalam belajar, ya, membersihkan hati, kemudian meluruskan niat, kemudian sederhana, ya, dalam segalanya, dalam fasilitas, dalam pakaian, sehingga tidak tersibukkan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan ilmu. Termasuk tadi, mumpung masih muda, maksimalkan ilmunya. Saya selalu menasihati untuk masalah kesempatan itu ya. Anak-anak kita yang lulus pesantren di level aliyah, KMI, itu memang sebaiknya tugas hanya pendek saja. Ya, setahun, habis itu belajar lagi, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Apalagi kalau sudah umur, alasan nanti mesti, wah aku wis tua pak, nikah saja gitu ya. Maka karena pengalaman bisa dicari, bisa nanti setelah lulus S1, S2, bahkan doktor mau mengajar silahkan, karena ibaratnya mau perang itu alatnya sudah lengkap. Tapi kalau kita masih muda, kemudian alasannya saya mau cari banyak pengalaman, ya, itu ibarat bertempur, ya, yang dihadapi demikian medan sangat luas, musuh sangat banyak, kita nggak punya senjata cukup, cuman modal apa? Semangat itu, ya, itu. Akhirnya betul mentok di satu titik nanti, ya. Akhirnya yang terjadi adalah menyesal, gelo. Maka anak-anak kita kalau bisa nih, kita jangan mengulang apa yang pernah kita alami ya. Mumpung masih muda, lulus dari level aliyah, sebentar yata bakti, karena itu bagian dari kewajiban barangkali. Kemudian belajar lagi, karena itu sesuatu yang tidak bisa diulang waktu yang terlewat itu ya. Meskipun ada yang bisa mengatakan kami akan belajar sambil menikah. Itu orang hebat berarti ya, bisa membagi waktu. Nanti begitu sudah tambah momongan, biasanya beli kitabnya semangat, duitnya entek nggoto ke pempes. Nggak sempat belajar, nggak sempat menghafal, nggak sempat memperbanyak khazanah ilmunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Tauhid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي لك الكون ينادي